Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Bapak-bapak, setelah pada pertemuan yang lalu kita mengerjakan latihan sampai latihan yang keempat, maka insya Allah malam ini kita akan kembali melanjutkan latihan di halaman 30, tepatnya di latihan kelima. Ya, di latihan yang kelima ini ya kita disuruh oleh penulis untuk menggabungkan ya kalimat yang mufidah ya dengan mengisi titik-titik yang tersedia di bawah ini. Ya, contoh ada titik-titik al-baiti mughlaqun ya. Itu titik-titik al-baiti mughlaqun. Lalu yang kedua, aina titik-titik sayyarati. Lalu yang ketiga, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulu titik-titik dan seterusnya. Nah, ini kita di sini Bapak-bapak rahimakumullah mempraktekkan kaidah mudhof ilaih. Kaidah penyandaran ya. Salah satu tanda-tanda mudhof ilaih adalah mudhofnya dia berharokat dhammah ya, dan mudhof ilaihnya berharokat kasroh ya, begitu. Nah, kalau misalkan ada alnya, maka mudhof ilaihnya tidak bertanwin. Tetapi kalau misalkan mudhof ilaihnya tidak nakirah, maka dia bertanwin. Baik, kita langsung saja Pak Reno, nomor 1. Babul baiti mughlaqun. Babul baiti mughlaqun. Bagus. Artinya apa, Pak? Pintu rumah itu terbuka. Mughlaqun. Tertutup. Tertutup ya. Baik. Nomor 2. Pak Junaid. Aina miftahus sayyarati. Aina miftahus sayyarati. Aina miftahus sayyarati. Aina miftahus sayyarati. Artinya apa? Di mana kunci mobil? Iya. Aina miftahus sayyarati adalah di mana kunci mobil. Nomor mobil. 3, Pak Reno. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Ya, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Betul. Lanjut. Artinya Nabi Muhammad apa tadi, Pak? Nabi Muhammad adalah rasulnya Allah. Betul. Utusan Allah. Utusan Allah. Nomor 4, Pak Junaid. Apa ini? Tobibi baidun. Apa ini? Tabib itu dokter. Baid itu jauh. Rumah. Apa yang jauh? Baitut tabibi baidun. Baitut tabibi baidun. Artinya berarti rumahnya dokter itu jauh. Betul, rumahnya dokter itu jauh. Nomor 5, Pak Reno. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Artinya Al-Quran adalah kitabnya Allah. Iya. Nomor 6, Pak Junaid. Khadijatu bintu Hamidin. Khadijatu bintu Hamidin. Bagus.
Artinya apa? Khadijah bintu Hamid. Anaknya Hamid. Iya, Khadijah anaknya Hamid atau putrinya Hamid. Nomor 7, Pak Reno. Ana ibnul mudarrisi. Ana benul mudarrisi. Saya anak laki-lakinya guru itu. Iya, saya putranya Pak Guru. Putranya. Iya, Putranya Pak saya Guru. putranya Pak Guru. Nomor 8, Pak Junaid. Tolib Itu apa? Tolib. Tolib itu mahasiswa. Maksurun apa maksurun? Maksurun patah. Rusak, maksurun itu rusak. Jadi apanya mahasiswa yang rusak? Kolamut Tolibi. Kolamut maksur. Jangan kolamut. Kolamut tolibi maksurun. Kolamut tolibi maksurun. Artinya apa berarti? Pensilnya kolam itu pulpen. Rusak. Kolam itu pulpen. Kolamut tolibi pulpen. Mahasiswa itu pulpen. Rusak. Bagus. Nomor 9, Pak Reno, ada Pak Farid ya. Pak Farid dibuka halaman 30 ya Pak. Monggo Pak Reno, nomor 9. Babul masjidi maftuhun. Pintu masjid Pintu masjid itu terbuka. Bagus. Nomor 10, Pak Junaid. Kharajal mudarisi. Loh, kenapa kharajal mudarisi? Nggak bisa fi'il menjadikan kasroh itu. Mudarisu min. Kharajal mudarisu min apa? Min ghurfati min ghurfatil mudiri. Iya, kharajal mudarisu min ghurfatil mudiri. Min ghurfa apa? Ghurfa ruang. Enggak. Ulangi lagi bacanya. Kharajal mudarisu min ghurfatil mudarisi. Loh, min ghurfatil mudiri. Mudiri. Nah, saya mau tanya, kenapa ghurfa itu jadi ghurfati? Huruf jar, Ustaz. Nah, karena ada min, bagus ya. Barakallahu fiik. Jadi artinya kharajal mudarrisu, Pak Guru keluar min ghurfatil mudiri, dari ruangan kepala sekolah. Tayyib. Berikutnya, Bapak-bapak, kita disuruh mengoreksi, membenarkan tarkibat, ini susunan yang ada di bawah ini. Contoh di sini ya Bapak, ada al-qalamut talibi, ini salah. Al-qalamut talibi ini salah. Jadi yang benar bagaimana? Nah, seperti itu. Pak Farid, Bapak sudah bisa bergabung, Pak? Nah, Ustaz. Nah, Bapak, kita sedang mengerjakan latihan di halaman 30, latihan ke-6. Ini kita suruh mengoreksi atau membenarkan kalimat-kalimat yang ada di bawah ini. Silakan Bapak yang nomor 1 dulu. Qalamut talibi. Iya, qalamut talibi, betul. Ini
Kalau al-qalamut talibu bener nggak? Benar Ustaz. Iya, karena dia menggunakan kaidah na'at man'ut. Tapi kalau pakai kaidah mudhaf ilaih, maka alnya harus dibuang. Jadi qalamut talibi. Nomor 2, Pak Junaid. Pak Reno, maaf. Nomor 2, Pak Reno. Maaf. Di sini babus saya rotu. Babus Harusnya babus jadi saya roti. iya, babus sayyarati. Bagus Bapak. Artinya Pintu mobil. Pintu mobil. Babus sayyarati. Pak Junaid, nomor 3. Monggo Pak Junaid. Baitun, ini baitu bintu Hamidun. Yang benar jadi apa nih Pak Junaid? Pak Junaidnya kagak ada. Kemana Pak Junaid? Oke. Pak Junaid, nggak ada suaranya. Iya. Pintu Hamidin. Yang Betul. benar. Bintu Hamidin. Betul. Berikutnya, Farid. Rasulullahi. Iya, Rasulullahi. Bagus. Berikutnya, Pak Reno. Ismul waladi. Ismul waladi. Sahih. Pak Junaid, nomor 6. Ibnul Mudarisi. Iya, jadi Ibnul Mudarrisi, betul. Ibnul Mudarrisi. Artinya putranya Pak Guru. Nah, bapak-bapak, iya, putranya Pak Guru. Ibnul Mudarrisi. Kalau bintu putrinya, ya. Nah, bapak-bapak, di sini ada nomor 7, latihan nomor 7. Muhammadun menjadi ya Muhammadu. Ustadzun menjadi ya Ustadzu. Perhatikan bapak-bapak. Awalnya Muhammadun dia bertanwin. Lalu dia tidak bertanwin. Kenapa? Karena kemasukan ya munada. Ya, kemasukan ya munada. Ya munada itu seperti panggilan wahai. Ya. Contoh lagi, Khalidun jadi ya Khalidu. Waladun jadi ya waladu. Begitu. Seperti wahai, woi gitu. Asalnya kalau kita orang Indonesia, orang Jakarta, woi gitu. Kalau Jawa apa Pak? Kalau Jawa. Pak Farid, kalau orang Lumajang manggil woi itu apa Pak? Apa Ustaz? Gak ada. Langsung kak gitu ya. Woi juga ya. Woi. Gitu ya. Gitu. Nah ini woi atau wahai. Kalau wahai itu kan bahasa resminya atau bahasa halus ya. Kalau kita biasa manggil woi ya, udah terbiasa. Tapi kalau konteksnya sama orang tua ya nggak boleh. Baik. Nah, berikutnya kita disuruh membaca dan menulis dengan harokat yang benar. Ya, susunan kalimat di bawah ini. Silakan Pak Farid dibaca. Ya Aliyu. Ya Aliyu. Baik, betul. Pak Reno. Ya Abbasu. Ya Abbasu, betul. Pak Junaid. Syaikhun. Syaikhun. Bagus. Pak Farid. Ya Syaikhu. Ya Syaikhu, betul. Pak Reno. Ya Rojulu. Ya Rojulu, betul.
Yasirun. Yasirun, sahih. Yasirun ini nama orang ya Pak ya? Nama Iya, ya. nama orang ya. Isim zahir yaitu. Terus Pak Farid. Ya Ammaru. Ya Ammaru, betul. Terus Pak Reno. Dukturun. Dukturun. Duktur ini doktor Bapak ya. Bukan tabib. Jadi kalau ada gelar doktor itu bahasa Arabnya duktur, bukan duktur tabibun, bukan. Tabibun dokter. Gelar duktur ya. Terus Pak Junaid, ya apa? Ya Dukturu. Ya duktur ya. Jamaknya duktur dakatir. Jamaknya duktur dakatir ya. Ya, Dakatir. dakatir. Sampai sini jelas ya Bapak-bapak ya. Nah, kita sudah menyelesaikan latihan yang ke-7. Sekarang kita masuk ke latihan yang ke-8. Di halaman 31. Di latihan ke-8 ini kita disuruh iqra al-misal, bacalah contoh al-atiyah yang ada, tsumma kawin. Kemudian gabungkan as'ilata mislahu, pertanyaan sebagaimana dicontohkan, musyiran, yakni dengan memperhatikan ya ila suwari at-taliyati, kepada gambar yang tersedia. Nah, ini contohnya Bapak-bapak rahimakumullah, ada kitabuman. Nah, kitabuman haga. Kitabuman haga ini jatuhnya apa nih Bapak-bapak kaedahnya? Yang sudah belajar, masih ingat nggak? Kitabuman. Nih, kitabuman. Ini jatuhnya apa dia? Kalau Pak Junaid bisa jawab aneh. Kalau Pak Reno, Pak Farid, alhamdulillah kalau masih bisa jawab. Mudah filaih. Mudhof ilaih. Kitabuman haga. Nah gitu. Kitabuman haga. Ya, jadi ini mudhof ilaih. Kitabuman haga. Nah gitu. Nah, haga atau hadihinya itu mengikuti apanya Bapak-bapak? Haga dan haga ini mengikuti apanya? Ini. Kitabun. Iya. Sesuai dengan kitabnya. Gak boleh kita mengatakan kitabuman hadihi. Kitabuman hadihi. Jewer itu Pak. Kitabuman hadihi gak boleh. Kitabuman haga. Begitu. Baik, tadi terakhir Pak siapa ya? Yang terakhir Pak Junaid. Berarti sekarang Pak Farid. Monggo Pak Farid. Qalamun man hadza. Jadi kalau gaya bicaranya Bapak qalamuman gitu Pak, langsung. Qalamuman hadza gitu. Qalamuman hadza. Betul. Karena Komisuman hadza. salah. Ada ya-nya kan? Komisuman hadza. Komisuman hadza sahih. Kok tulisannya jadi amburadul gini? Ya, komisuman hadza sahih. Terus Pak Junaid. Baituman hadza. Betul. Baituman hadza. Berikutnya Pak Farid. Sarirun man hadza. La, sarirun, enggak sarirun. Sariru man hadza. Iya, sariru man hadza. Nah, Bapak-bapak, ini cara nulis sin ya. Sin boleh baca tulisannya kayak gini. Ini sekedar pengetahuan aja, sin itu boleh gini tulisannya.
Ya, jadi coret dari bawah, set gitu. Nah, kalau shin tinggal gini, shin atau titik 3. Nah, gitu, shin. Ya, ini buat orang yang udah tulisannya udah kayak ceker ayam bisa gitu, Pak. Tapi ini masih boleh ya digunakan. Sari ruman hada. Baik. Nah, ini Bapak-bapak perlu diperhatikan tadi. Kita buman ya, kalau misalkan Bapak ingin menanyakan sesuatu, tapi biasanya ya benda yang kita pertanyakan itu kita sudah ketahui namanya. Ya, bingung juga kan kalau misalkan kita nggak tahu nama bendanya, misalkan pura-puranya kita tuh nggak tahu pulpen. Pulpen itu apa ya gitu kan. Kita langsung asal ngomong, tebak aja gitu kan. Baitu man hadza, tapi sambil megang pulpen. Ini tidak benar, ya. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu, ini agak jauh ya Bapak-bapak. Kita nggak tahu benda yang kita pegang, ya, dan kita menanyakan kepemilikannya, bagaimana bahasa Arabnya? Ada yang ingat? Lima Liman hadza. hadza. Lima Ya, hadza. liman hadza. Liman hadza. Masya Allah, Pak Reno, Pak Farid. Emang beda kalau orang-orang pinter mah. Masih nyantol ya, alhamdulillah. 3 kali mah. 3 kali lewat. Alhamdulillah, gitu dong Pak Reno, Pak Farid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Liman hadza. Gitu. Liman hadza. Liman hadza. Kalau duit gimana? Liman hadza nukud. Masya Allah ya. Nukudu man hadza gitu kan. Itu duit siapa ini? Ya, begitu. Kalau duit insya Allah gampang. Bapak-bapak udah fasih. Ya Pak Junet ya. Nah, Ustaz. Kalau duit mah udah hafal ya. Ya. Baik. Nah, sekarang nomor 9. Sebentar ini kita simpan dulu, kayaknya ada lanjutannya takutannya ya. Oh, nomor 9 nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa deh. Nomor 9, Bapak-bapak rahimakumullah, kita perhatikan di sini. Latihan yang ke-9, ismun dengan ibnun. Ismun, ibnun. Salah nih, tintanya merah harusnya. Ismun, ibnun. Dia bertanwin. Ismu al-waladi. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainab. Nah, gitu ya. Nah, ini sebenarnya kita latihan baca nih Bapak-bapak. Ya. Taib. Artinya apa nih? Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Binti Zainab. Anak saya namanya Muhammad. Nama anak laki-laki itu Muhammad dan nama anak perempuan itu Zainab. Ismul waladi wasmul binti. Kalau ismun, Bapak-bapak rahimakumullah, dia ada di depan, maka hamzahnya di depan ini dibaca i. Ismu. Karena dia diidopahkan ke al-waladu, maka jangan ditanwin. Ismun al-waladi, salah. Ismul waladi, begitu. Muhammadun, nama mudzakkar, nama laki-laki bertanwin. Ya. Wasmul baiti. Nah, karena ada huruf wawu, Bapak-bapak yang saya muliakan, maka hamzah wasol ini dilongkap langsung ke sin. Wasmul binti, gitu. Wasmul binti Zainabu. Nama perempuan tidak ditanwin. Ya, begitu. Berikutnya, ismul mudarrisi Hamidun. Nama Pak Guru atau nama guru itu Hamid. Masmul mudiri.
Masmul mudiri, ini yang udah belajar tahsin, apalagi yang udah khatam 30 juz mah kebangetan kalau masih salah baca. Masmul, ya Pak ya, jangan dibaca panjang. Masmul, salah. Ya. Kenapa Pak? Kenapa nggak dibaca panjang? Ada yang tahu nggak? Ada non iwat. Hamzah wasal itu Ustaz. Dikarenakan bertemunya dua sukun, ya, atau karena aslinya ini kan alif ini kan dia tidak terbaca. Tiba-tiba ngeblank nih, nggak ada gambarnya. Karena alifnya, bapak-bapak rahimakumullah, dia bertemu dengan sin sukun, ya begitu. Ustadz, kenapa yang ditunjuk sukunnya? Karena nggak semua, bapak-bapak ini pentingnya, karena nggak semua orang itu nulis hamzah wasol, itu apalagi orang nulis, ya. Apa orang nulis atau antum melihat di Al-Quran cetakan Indonesia, kan nggak ada tanda hamzah wasolnya kan? Nggak ada dia. Jadi patokannya karena matnya ini ketemu sin sukun. Jadi langsung masmul mudiri. Dan siapa, maksudnya masmul mudiri, siapakah nama Pak Kepala Sekolah, gitu maksudnya. Nah, sekarang kita latihan baca. Yang ibnun, ini kaedahnya sama dengan ismun. Pak Farid, monggo. Ibnu Khalidi fil madrasati. Ibnu Wabanu Khalidi salah Pak. Ibnu Khalidi keliru, kurang tepat. Ayo perbaiki. Ibnu Khalidin Ibnu fil Khalidin madrasati. fil madrasati. Terus, Wabanu Hamidin fil jami'ati. artinya Ibnu Khalidin fil madrasati wa Ibnu Hamidin fil jami'ati. Anaknya Khalid di sekolah. Jangan gitu Pak. Anaknya kurang tepat. Ibnu ini udah ada spesifikasi dia, udah mengerucut kepada Anak laki-lakinya Khalid di sekolah. Dan anak laki-lakinya Hamid di universitas. Pak Reno yang bawah. Ibnul Mudarrisi fil fasli. Ibnu Aina benul. Aina benul mudiri. Iya, artinya apa Pak? Ibnul Mudarrisi fil fasli. Putranya Pak Guru di dalam kelas. Di mana putranya kepala sekolah? Barakallahu fiik. Kak Junaid, monggo dibaca yang atasnya itu. Di mana? Yang halaman berikutnya, Ustaz? Yang tadi, enggak, yang tadi Pak Farid baca. Ibnu Khalidin fil madrasati. Ulangi, Ibnu Khalidin fil madrasati. Wabnu Hamidin fil jama. Salah, bukan jama. Fil jami'ati. Fil jami'ati. Nah, gitu Bapak. Coba artiin. Putranya Khalid di sekolah. Dan putranya Hamid di universitas. Iya, bagus. Barakallahu fiik Pak Junaid. Nah, Bapak-bapak yang saya muliakan, berikutnya kita masuk ke latihan yang berikutnya ini. Dan latihan terakhir, berarti kita ujian ya, pekan depan Bapak-bapak ya. 2 pekan lagi berarti. Pekan depan masih tilawah.
2 pekan lagi berarti kita ujian pelajaran ke-4 dan 5. Pelajaran 4 dan 5. Atau mau murojaah dulu Bapak-bapak? Kayaknya nggak usah ya Pak Reno, Pak Faridnya, kelamaannya, iya nggak? Ngikut aja, Ustaz. Ikut aja. Pak Ya. Junaid, gimana Pak Junaid? Nggak usah murojaah lagi, kelamaan murojaah mulu mak. Langsung ujian aja ya. Ngikut aja, ngikut. Oke deh. Berikutnya Bapak-bapak, iqra ma yali ma mura'iyan qawaidi nutqi hamzatil wasli. Ya. Jadi bacalah apa yang ada di bawah ini menggunakan kaedah kaedah dalam pelafalan hamzah wasol. Tadi kan udah dijelaskan hamzah wasol gimana bacanya, ya begitu. Monggo, nomor 1 berarti Pak Farid. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa Banu Hamidin fil Hindi. Artinya putranya Muhammad di Irak dan putranya Hamid di India. Betul. Nomor 2 Pak Reno. Kharaja benu tabibi mina kharaja benu tabibi minal baiti. Kharaja benu tabibi minal baiti. Artinya putranya Pak Dokter keluar dari rumah. Iya, kharaja benu tabibi, putranya Pak Dokter keluar dari rumah. Jangan kita katakan keluar putranya Pak Dokter dari rumah. Salah begitu ya. Nomor 3, Pak Junaid. Dhahabat nut tajiri Dhahaba benut tajiri ilas suki. Ilas suqi, sahih. Artinya apa ini? Dhahaba itu pergi. Dhahaba pergi. Anak tajir, anak pedagang itu. Putranya pedagang itu pergi ilas ke pasar. Ilas suqi, ke pasar. Betul. Ya, putranya pedagang itu pergi ke pasar. Sahih. Nomor 4, Pak Reno. Pak Farid, maaf. Pak Farid. Ismul muhandisi Faisalun wa ismut tabibi wasmut tabibi Mas'udun. Nama insinyur itu Faisal dan nama dokter itu Mas'ud. Kenapa nggak Reno di sini? Karena begitu bagus ya. Bagus ya. Tayyib. Wasmut tabibi Mas'udun, dan nama dokter itu Mas'ud. Betul Pak Farid. Nomor 5 Pak Reno, silakan. Masmur rajuli artinya siapa nama laki-laki itu? Masmur rajuli, betul. Berikutnya nomor 6. Ibnu man anta. Ibnu man anta. Ana benul waziri. Ana benul waziri, betul. Artinya apa Pak? Ibnu man anta. Ana siapa kamu? Saya anaknya waziri. Apa waziri? Menteri. Bahlil. Maksud.
Viral. Anaknya menteri Waziri atau Ustaz? bikin repot gasnya masyarakat. Ya, ibnu man anta, ya, putra siapakah kamu? Ana benul waziri, saya putranya menteri. Ya, begitu. Menteri. Wazir itu menteri, jamaknya wuzaro, ya, menteri-menteri. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang soleh. Amin. Amin. Di Tangerang gimana Pak Reno, Pak Farid, Pak Junet? Gas aman? Antri Ustaz. Antri. Ngantri Ustaz. Kemarin Allah. lihat orang. Iya. Tapi dapat. Alhamdulillah dapat. Jadi Bapak-bapak, antum simak fatwanya kemarin Ustadz-ustadz dari Dewan Fatwa, anak bikin status ya. Itu antum kalau pakai gas yang melon itu boleh, nggak masalah. Ya, begitu. Jadi bukan akhirnya kita punya duit tapi pakai gas melon tuh nggak boleh. Boleh. Karena itu untuk rumah tangga kan, bukan untuk usaha, begitu. Tapi kalau misalkan memang kita ingin hati-hati, baiknya kita punya dua gas modelnya. Gas yang non-subsidi, tapi juga pakai gas yang bersubsidi. Karena untuk jaga-jaga itu hukumnya tidak masalah, insya Allah. Nah, soalnya gas yang non-subsidi juga itu susah nyari. Susah nyarinya, mau beli di mana, bingung kita. Udah gitu mahal harganya. Udah gitu nggak praktis juga. Coba bayangin bapak-bapak, misalkan ada tukang, dia jualan kebab atau jualan cuangki lah misalkan. Penghasilannya di atas 1.500.000 setiap bulan. Ya kan? Bawa-bawa gas yang biru itu gimana dia? Nggak bisa kan? Bayangin aja antum tukang somai, tukang bakso cuangki bawa gas yang warnanya apa tuh sekarang? Biru itu kan bener ya? Biru atau ungu itu ya? Begitu. Iya. Jadi insya Allah tidak masalah. Tidak masalah kita pakai gas melon. Karena kemarin ada Ustadz berfatwa ngawur gitu. Ada di sosial media ngawur dia. Nggak dibaca dulu peraturan pemerintah. Jadi nggak masalah. Kayak Pak Reno, Pak Farid, Pak Junet pakai gas melon tidak masalah. Karena tujuannya bukan ingin merugikan. Karena praktisnya, mudah dicarinya, dan lain-lain. Ya, paham ya? Iya, Sampai ada yang meninggal soalnya kan, Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Taib, al-kalimatul jadidatu. Artinya apa nih Pak Junet? Al-kalimatul jadidatu. Kalimat jadi baru. Kalimat baru. Kalimat baru. Bener nggak Pak Reno, Pak Farid? Kata baru. Kata-kata. Apa yang benar? Yang benar adalah kosakata yang baru. Kalau terjemahan baiknya begitu. Kalau al-kalimat berarti kata-kata boleh. Kata-kata yang baru. Kata-kata. Nah, ini sebenarnya ada, kalau mau kita ulang ada kaidahnya seru nih. Siapa yang bisa menjelaskan al-kalimatul jadidatu? Kenapa enggak al-kalimatul jududu? Pak Reno, Pak Farid. Jadidatu. Ayo. Masih ada waktu nih 5 menit. Murojaah kaidah. Ayo. Al-kalimatul jadidatu. Kenapa enggak al-kalimatul jududu? Naat man'ut Ustaz. Iya betul, naat man'ut. Tapi di sini al-jadidatu. Ayo. Harusnya kan al-jududu kan? Ya enggak? Jadidatu. Pak Reno, Pak Farid. Enggak tahu. Karena al-kalimatu ini adalah mu'annas. Ya. Sedangkan perangkatnya untuk jamak mu'annas itu semuanya adalah mufrad
Manas. mufrad muannas. Ini kan dia al-kalimatu ghairu aqil, nggak berakal. Pak Junet, sabar ya, afwan ya. Nah, Ustaz. Dia nggak berakal. Maka dia perangkatnya harus mufrad Mufrad. muannas. Udah ingat gak Pak? Ingat, Ya. Ustaz. Langsung kayak itu ya, kayak masuk lorong waktu gitu kan, zeng. Oh iya benar. Masya Allah, Masya Allah. Ya begitu. Taib. Pak, siapa sekarang baca? Ayo kita artiin bareng-bareng aja lah. Bacanya apa nih? Ar-Rasul. Rasul. Rasul. Artinya utusan atau ya Rasul ya. Lalu Batu. Al-Ka'batu ya, bukan Al-Ka'bata ini ya. Ka'bah. Ya, ini bacanya apa nih? Al-Ismu. Ayo, Alismu. bacanya apa? Alismu. Alismu ya. Alismu. Bukan alismu, alismu ya alis, bukan alismu, itu adalah nama. Ini Nama. al-ibnu atau al-ibnu boleh juga sih, tidak masalah. Al-ismu atau al-ibnu boleh. Ya, begitu. Putra. Berikutnya. Yang ini. Al-ammu. Al-ammu ya, al-ammu apa al-ammu? Paman. Aman. Ya. Paman dari Papi, bapak. paman dari bapak. Berikutnya al-khalu. Al-Khalu. Aman. Paman dari Ibu. paman dari ibu. Sahih Pak Farid. Ini al-haqibatu. Al-haqibatu. Tas. Al-haqibatu itu tas. As-sayyaratu mobil. Nah ini as-syari'u. Asyari'u. Apa? Jalan. Berikutnya mughlaqun. Tutup. Tertutup. Jangan tutup. Tertutup. Ya. Jangan tutup. Kalau tutup kata perintah. Jadinya apa? Ighlaq. Ya. Mughlaqun ya, dia tertutup. Tahta. Di bawah. Ini apa nih Pak? Namanya? Isim makan. Ya. Isim makan atau dia ya menjadikan majrur kata yang ada di depan ya. Terus ini ya, hunaka artinya apa? Di sana. Di sana. Ya, hunaka. Kalau hina atau huna di sini. Di sini. Nah, gitu ya. Orang Arab itu bila ngomong huna atau hina Pak, bisa. Hena gitu. Bukan hena buat ini loh. Bukan buat hena buat yang pacar itu bukan ya. Gitu. Jadi kalau misalkan antum umroh ya hena gitu. Misalkan gitu ya. Sini. Kalau bahasa fusolnya ta'al ya rajul. Gitu. Antum jawabnya moal gitu. Mual. Ntar ujung-ujungnya dipanggil malah scammer. Apalagi mau Ramadan juga banyak penipu di sana. Baik, Bapak-bapak rahimakumullah, alhamdulillah. Malam ini kita bisa melanjutkan pelajaran bahasa Arab dengan menyenangkan. Dua pekan lagi kita ujian ya pelajaran 4 dan 5. Soalnya seperti biasa pakai Google Form. Kaedah-kaedahnya nanti akan keluar semua, Bapak-bapak tolong di murojaah ya, kaedah-kaedah ya, seperti itu. Mungkin hari ini cukup dulu, sudah jam 9, kita tutup yuk dengan membaca doa kafaratul majelis.
Subhanakallah wa bihamdika, bihamdika. asyhadu an la ilaha illa anta, Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.